Tungguin dulu ya, orang-orang berkumpul. Oke. Ya udah, lu ngobrol deh berdua. Gue mendingan pakai lighting apa enggak? Kok pakai lighting apa pakai lightning sekalian tir? Ya pakai tuh. Nungguin, disuruh nungguin. Emang pada ngapain sih? Emang mau live-nya ngapain? Coba komen. Segala ada yang ngirim blog lagi. Wah, teman-teman gue udah join, udah ini nih, udah live juga, udah join. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue 10. Karena gue sekarang tuh beda gitu, gue-nya pandemi. Kedengeran ya WhatsApp notifnya? Kita matiin dulu guys. Oke, sepertinya akan kita mulai nih. Halo Nah, Kak, masuk. Halo. Suaraku kedengeran nggak? kedengeran jelas. Kedengeran, soalnya aku nggak Suara pakai aku, headset. Hah? oh, oke, suara aku gimana Kak? Suara kamu jelas. Oke. Oke. Gimana nih mulainya? Gimana ya? Coba deh dari Kakak ya. Kita kenalan dulu nggak sih Kak sebelumnya? Aku belum Oke, kenal Kakak. kalau gitu kita mulai nih ya. Ini aku nggak dapet aba-aba dari ininya nih, dari tim EG-nya nih. Yaudah aku mulai aja ya. Aku mulai ya. RG. Ya udah, pokoknya terserah aku lah. Aku moderatornya. Oke Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Faya. Aku Faya, kenalin. Aku Faya oke. dari Sangewa 7. Sebelumnya Guim juga di Guim 6. Terus sekarang dari dari Mira yang kenalan. Oke. Kalau Kak Faya, aku Mira, sekarang dari GUIM 10. Kemarin juga sempat gabung di GUIM 9. Oke, Selamat. dari Guim 9 ya. Di Ya. divisi apa? Aku di GUIM 9 itu dari Sosmas ya, dari BEM-nya. Tapi kalau di GUIM 10 ini aku dari Research and Development atau teman-teman biasanya nyebutnya R&D. Gitu. R&D. Oke. Hmm. Oke, Mungkin jadi teman-teman ya. ya mungkin ini ya Kak, kalau R&D emang baru sebelumnya udah ada di GUIM 9. Namanya RC Mm-mm. itu. GUIM 10 ganti nama jadi R&D. Nah, kalau di GUIM sebelumnya gabung sama ED yang tadinya rep. Nah, pas di GUIM 9 Iya. memisahkan jadi RC dan di GUIM 10 jadi R&D gitu. Oke. Sebenarnya itu pertanyaan aku, kamu udah jelasin duluan. Ya, wah, apa kalau boleh Nggak kita apa-apa. Oke.
Itu penjelasan ya buat teman-teman. Mungkin di sini yang nonton ada yang dari GUIM 1 atau sampai dengan GUIM 8 ya. Sebelumnya kan namanya masih RED terus kan. Nah, mulai dari GUIM 9 udah berganti, terus sekarang GUIM 10 namanya R&D gitu ya. Iya, di GUIM 10 ganti Research Development. Oke. Jadi malam ini nih kita santai aja lah gitu. Kita di sini mau sharing-sharing temanya nih tentang kita mau mengulik nih asesmen pengabdian selama di masa pandemi ini. By the way, aku lupa ngepin. Maaf guys, amatir banget. Tapi aku juga baru pertama kali Kak live IG gini. Iya bentar. Nah ini aku harusnya ngepin. Maaf ya teman-temanku. Oke, nah sudah. Oke, jadi mungkin boleh Mira jelasin dulu ya sedikit tentang yang tadi R&D, perbedaannya sama RED, yang sebelumnya itu kita taunya tuh RED gitu. Bedanya ada nggak? Oke, kalau di R&D sekarang ini perbedaan yang kelihatan banget dari R&D itu perpisahan, kayak pelepasan diri bagian riset dari educational development ya. Tadinya yang jadi satu kesatuan, sekarang jadi divisi sendiri-sendiri. Terus kalau tugas dari R&D sendiri ada 3 sih Kak, ada di praaksi, pas aksi, dan pasca aksi. Terus di praaksi ini R&D ada tugas asesmen. Kita ngumpulin data terkait kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh wilayah sasaran, dan apa yang dibutuhkan oleh GUIM sendiri. Jadi nanti kita nyocokin apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa kita kasih gitu. Kemudian waktu pas aksi, kita juga ada ambil data Kak, ke wilayah sasaran juga. GUIM supaya kita ada data talk with parents dan talk with teacher. Itu saya punya ED, tapi R&D ikut gabung juga di situ buat ngambil beberapa keperluan data gitu. Terus juga ada di pasca aksinya, kita ada juga. Nah, laporan rekomendasi ini data-datanya kita ambil pada saat asesmen dan pada saat aksi. Temuan-temuan apa yang kita dapat, terus kebutuhan yang kita kasih, dan saran atau rekomendasi apa yang bisa kita kasih ke pihak sekolah dan pihak pemerintah di wilayah sasaran. Gitu. Selain itu juga kita ada publikasi datanya. Publikasi datanya nanti ada di jadi publikasi datanya juga yang jadi harapan kita, datanya itu masih bisa dipakai GUIM-GUIM selanjutnya, atau mungkin nanti bisa atau gerakan lain yang mungkin sejalan sama GUIM terkait bidang pendidikan dan bisa pakai di wilayah yang pernah GUIM datangin. Jadi nanti ada kita kasih data yang mungkin kedepannya bisa dipakai oleh gerakan-gerakan lain yang mungkin sejalan dengan GUIM. Gitu. Oke, ya tetap dipikirkan untuk kedepannya juga lah ya intinya dari GUIM itu sendiri. By the way, GUIM 10 ini udah selesai? Kalau kegiatan intinya yang blended learning-nya udah, terus program pengisi bukunya juga udah sampai juga. Tinggal yang ini kegiatan pasca kayak dari R&D sendiri nih. Sekarang masih nyusun tentang rekomendasi, terus juga nanti mungkin ada audiensi ke sekolah dan ke pemerintah gitu. Tapi kalau closing panitianya belum. Ya, itu mah nanti lah. Oke, intinya sih aku bilang selamat ya udah bisa menjalankan kegiatan GUIM yang ke-10 ini tetap berjalan meskipun di masa pandemi. Dan di sini kita akan bahas nih sharing-sharing buat teman-teman yang mungkin kepo nih gimana sih GUIM menjalankan kegiatannya gitu, aksinya yang sekarang nih karena lagi masa pandemi juga gitu. Kita mulai ya, aku nanya-nanya ya spesifik nih tentang asesmennya gitu.
Baik. Oke ya. Oke, mungkin yang pertama nih mungkin bisa di-share dulu pengalamannya Mira dan juga teman-teman R&D dalam pertama kalinya gitu mengambil asesmen di lapangan. Oke. Eh, Sebenarnya kalau mungkin asesmen atau wawancara atau ambil data sebelumnya emang udah pernah ngerasain ya Kak. Tapi kalau Mhm, akses secara online emang baru pertama mhm. kali. Jadi Oke. luar kali jadi pengalaman baru banget. Yang tadinya kayak mungkin bisa selesai, mungkin sehari bisa dapat sekian informan, Mhm, tapi mhm. ternyata di lapangan tidak semudah itu. Baik Oke. dari kitanya, dari si calon informan kayak target sehari bisa deh dapat 5 informan, tapi Mhm. sehari dapat satu informan, sehari dapat satu informan dan jelas yang bisa dihubungi itu udah syukur banget. Karena ternyata bisa nggak bisa langsung kayak asesmen offline ya Kak. Kalau asesmen offline kita ketemu orang, kita tanya-tanya udah selesai. Tapi kalau ini kayak ada set appointment dulu. Kalaupun udah set appointment belum tentu orangnya bisa dihubungi dan lebih standby dari pagi sampai sore bahkan ada yang sampai malam walaupun nanti kita udah ngebatasin nih kita kayak udah kita assessment maksimal sampai jam 5 sore tapi kadang ada uh, informan yang baru kabar bisa bisa kita hubungin pada saat malam jadi ya udah deh kita mau tetap lanjut aja daripada besok besoknya belum tentu juga kita dapat kabar dari informan lagi gitu. Oke. Jadi ini semuanya dari awal virtual. Ada yang Iya, sempat ke lapangannya atau enggak? udah sama sekali Kak. Kita Enggak sama virtual. sekali. Wow. Iya. Wow, wow. Keren, keren. Emang sih kalau misalnya virtual tuh kan kita harus nyamain informannya yang kamu bilang ya. Kadang kitanya udah bisa, dianya yang tiba-tiba ada agenda yang kayak gitu sih. Itu Betul. kendala utama berarti itulah ya soal jadwal. Jadwal dan ketersediaan kontak informan itu jadi dua Oh, masalah yang utama sih itu Kak. kalian menentukan informannya siapa yang kalian pilih itu berdasarkan apa? Jadi kalau dari R&D-nya itu kayak menentukan misalkan ada orang tua siswa, ada siswa, ada Oke. guru, kepala sekolah, dan key person dari pihak desa, bisa kepala desa atau wakil kepala desa. Nah Oh, nanti buat caranya misalkan si stakeholder. A si B, Heeh. kita kasih ke PR, jadi nanti PR yang nyari kontaknya. Kita cuma Oh. kasih ini. Mm, 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 mm. Kalau buat orang tua siswa kadang ada beberapa kan misalkan kita butuh 3 orang tua siswa ya. Jangan semuanya dari kelas kecil, jangan semuanya dari kelas besar. Jadi kalau bisa tersebar dari kelas kecil dan kelas besar. Gitu. Oh iya. Oke, aku lupa nih, harusnya dijelasin juga sedikit nih tentang Buim 10. Aksinya di mana gitu. Mungkin ada Iya, yang belum tahu. betul. Oke, jadi GUIM 10 ini lebih ke revisiting titik-titik sebelumnya ya. Dan kita ngambil 2 titik GUIM sebelumnya di GUIM 8 Oke. dan GUIM 9. Jadi kita ngambil di Temanggung dan di pesisir barat Lampung. Tapi nggak semua 6 titik kita revisiting. Jadi eh, pada saat aksi jatuhnya kita cuma eh, aksi di salah satu titik di Temanggung yaitu di Kuaraan Hmm? dan salah satu Suara titik di pesisir barat di Kota Karang. Gitu. Kota Padang. Oke. Keren sih. Kalian tetap berusaha gitu ya, melanjutkan Buim tetap ada meskipun masa pandemi. Oke. Nah, kalian nih dalam menentukan apa memilih si Kuarakan sih sama Kota Karang ini itu alasannya mungkin bisa di-share gitu karena kita pengen tahu nih kriterianya Gun 10 dalam menentukan sasaran penerimaan manfaat ini apa gitu. Secara kan kalau misalnya memang kamu milih dari titik yang sebelumnya Buim pernah datangin itu ada banyak banget. Nah, kenapa kamu Betul. Buim yang ini Buim 10 memilih Kuaraan sama Kuaraan ya bacanya? Kuaraan, Kuaraan. hanya Kuaraan, oke. Kuaraan. Okay. Kuaraan dan Kota Karang, kenapa? Jadi kita pertama sortir dari titik besarnya ya Kak, dari yang tingkat kabupatennya. Jadi kita Oke. ambil
ke pesisir barat dan ke Temanggung. Kenapa? Karena kita juga mikirin masalah relasi GUIM dan titik sebelumnya. Karena itu juga nanti bakal ngaruh ke ketersediaan kontak kita dengan pihak-pihak di titik. Gitu. Jadi Oke. kita pilih 2 titik terdekat, yaitu GUIM 8 dan GUIM 9. Kemudian kalau kriteria ke wilayah sasarannya lebih spesifik pada tingkat desanya, itu ada beberapa kriteria, Kak. Yang pertama itu terkait dengan teknologi, yaitu berkaitan dengan kepemilikan smartphone dan sinyal di titik. Karena nanti juga sinyal dan smartphone ini jadi perangkat utama ya Kak di BIM 10, apalagi nanti di blended learning juga ada pengajar online juga. Jadi sinyal dan smartphone itu jadi pertimbangan penting di pemilihan titik. Kemudian kriteria selanjutnya itu yaitu key person. Jadi bagaimana si key person ini bisa atau tidak dihubungi dan beliau ini mengizinkan atau tidak untuk kami menyelenggarakan GUIM 10. Nah, key person-nya ini ada 2, dari pihak sekolah dan pihak desa. Kalau dari pihak sekolah ini ada kepala sekolah, kalau dari pihak desa ini ada kepala desa atau wakil kepala desanya. Gitu. Ada yang sudah bisa dihubungi, tapi sudah set appointment, tapi nggak berhasil diwawancarai. Jadi selama 2 minggu itu kita nggak dapat kabar sama sekali. Itu otomatis nggak masuk ke ke titik sasarannya jam 10. Itu. Kemudian kriteria ketiga itu ada fasilitas dan sistem selama PJJ. Jadi baik di pesisir barat dan baik di pesisir barat di Temanggung ini kita lihat nih bagaimana dalam melaksanakan PJJ-nya. Tetap ada tatap muka kah atau full PJJ? Karena bahkan dalam satu kabupaten pun bisa beda sistemnya gitu loh Kak antar sekolah. Ada yang full PJJ dan ada yang masih seminggu sekali Iya. ada yang gitu. Bahkan terus PJJ-nya pun beda-beda. Ada yang lewat WA aja, ada grup, atau ada yang cuma perwakilan siswa per kelas gitu. Jadi kita lihat juga nih bagaimana fasilitas dan sistem PJJ di sekolahnya gitu. Kemudian kriteria selanjutnya itu kepastian PJJ pada saat GUIM. Karena itu nanti akan berpengaruh ke kegiatan blended learning-nya ya Kak. Karena blended learning-nya sendiri, kalau GUIM sebelumnya kan kita ngajar di hari efektif sekolah dari Senin sampai Sabtu. Nah kalau GUIM 10 di hari Sabtu Kak. Jadi cuma 1 hari dalam 1 minggu. Itu. Oh, Jadi hanya kita hari Sabtu. betul. Jadi kita juga lihat siswanya ini bisa atau enggak hadir setiap hari Sabtu. Nah, bisa atau enggaknya ini tergantung dengan kepastian sistem PJJ pada saat blended learning dilaksanakan. Gitu. Kemudian kriteria selanjutnya itu ada tingkat melek teknologi gurunya. Kenapa kita pertimbangkan hal ini? Karena selain di titik kita akan berhubungan dengan pihak-pihak gurunya. Terus juga kita melihat depannya, kalau kita kasih suatu rekomendasi yang berhubungan dengan teknologi, itu kira-kira bisa diteruskan atau tidak sama gurunya. Kayak misalkan kita ngasih rekomendasi PJJ lewat Zoom, lewat Google Meet. Nah, ini gurunya udah familiar atau belum? Jadi kita lihat juga bagaimana tingkat melek teknologi guru di sekolahnya. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu ada dukungan komunitas. Karena di GUIM 10 ini kan kita kerjasama komunitas ya Kak di titik di Temanggung dan di pesisir barat. Kita juga lihat gimana komunitas melihat calon-calon titik ini. Kira-kira terjangkau atau enggak buat mereka. Kemudian dari komunitasnya bersedia atau enggak kalau seminggu sekali mereka harus datang ke titik itu. Nah, biasanya bersedia atau enggaknya mereka untuk datang ke titik itu pertimbangannya adalah jarak dan medan jalan. Kayak misalnya Takarang nih, dia agak jauh, bahkan lumayan jauh dari pusat kota. Sedangkan titik poin
si komunitas dan relawan ini ada di titik kota. Dan medan jalan ke sana pun agak sulit ya, karena harus melewati jalan yang kanan kirinya mungkin agak jurang atau mungkin daerah lewat pesisir gitu. Jadi kita juga setelah kita ada calon-calon titik, kita kembalikan ke komunitas. Kira-kira bersedia nggak kalau seminggu sekali datang ke titik ini? Gitu. Kurang lebih itu kriterianya. Agak banyak ya kayak. Jadi dalam pemilihan titik ini si relawan juga ikut terlibat ya, komunitas yang kalian ajak kolaborasi ini juga ikut milih lah ya, mempertimbangkan bersama-sama dengan teman-teman GUIM 10. Keren Betul. sih Dan komunikasinya. sebelumnya pun kita ajukan ada, misalkan di Temanggung ada 4 titik nih, ada Kuaraan dan 3 titik lainnya. Menurut teman-teman komunitas, titik mana yang memungkinkan untuk dikunjungi, titik-titik yang memungkinkan memang membutuhkan GUIM 10. Gitu. Oke, keren-keren. Memang jadi lebih tambah banyak ya ketimbang dengan itu. Karena kalau kita kan langsung datang dan kita menetap gitu di sana gitu kan 25 hari. Kalau sekarang ini si teman komunitas kita yang kolaborasi sama GUIM 10 harus mondar-mandir setiap minggu gitu kan. Makanya penting banget keterjangkauan ini. Ya, ya, ya. Betul. Selain seminggu sekali juga pasti sebelum aksi juga ada koordinasi langsung ke sana antara teman-teman komunitas dan pihak sekolah maupun pihak desa. Gitu. Oke. Dari tadi nih disebut-sebut nih blended learning gitu kan. Terus juga nyebut kita berapa kali komunitas. Mungkin bisa juga nih dijelasin sama Mira. Mereka nih perannya apa gitu di blended learning ini, apa komunitas ini perannya apa aja selama di GUIM 10. Karena kalau dibandingin sama GUIM-GUIM sebelumnya, memang ada komunitas, ada tim dari kampus lain, teman-teman yang gabung sama kita, tapi sebagai duta GUIM agak beda kan jadinya. Mungkin teman-teman Sadawa yang nonton di sini juga belum familiar dengan itu. Mungkin Mira bisa jelasin. Oke, jadi satu hal yang baru juga nih di GUIM 10, kita kolaborasi sama teman-teman komunitas di titik di Temanggung dan di pesisir barat. Jadi ada 2 komunitas. Peran mereka di sini itu salah satu peran pentingnya itu yang di blended learning ya Kak. Kalau di GUIM sebelumnya kan hanya ada pengajar, tapi kalau di GUIM 10 ini pengajar dan relawan. Nah, kalau relawan ini kita membuka open recruitment buat teman-teman di Temanggung dan di pesisir barat yang domisilinya memang mereka sedang ada di sana. Dan open recruitment ini terbuka untuk siapapun, bukan hanya dari teman-teman komunitas. Nah, di sini teman-teman komunitas membantu mempublikasikan dan menginformasikan terkait GUIM 10 di Temanggung dan di pesisir barat. Gitu. Tugas atau ya tugas dari relawan dan komunitas ini, kalau pengajar yang dari UI ini ketemu sama siswanya itu secara virtual yang seminggu sekali ini. Nah, tapi walaupun secara virtual ada yang tetap mengunjungi si titiknya, tetap ke Kuaraan dan Kota Karang. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini teman-teman relawan. Teman-teman relawan dan teman-teman komunitas, dikoordinir sama teman-teman komunitas. Gitu. Jadi lebih ke ini ya, perpanjangan tangan dari GUIM. Khususnya gitu. Dan koordinasi masalah donasi buku juga. Mereka juga terlibat di situ. Bagaimana penyaluran dari GUIM ke sekolahnya. Nanti ada perwakilan dari komunitas juga yang menyerahkan donasi buku dari kami ke sekolahnya. Oke. Keren sih. Jadi blended learning-nya tuh antara pengajar GUIM dan juga tim relawan yang ada di sana ya. Jadi kenapa blended learning? Karena kita mencampur antara virtual dan face-to-face gitu. Iya, betul. Gitu. Itu dilakukannya di sekolah atau di rumah? Kalau pelaksanaannya di rumah warga, Kak, karena sekolah sendiri kan tutup ya. Betul. Pada saat pelaksanaan blended learning, sekolah tutup, jadi kita menggunakan rumah-rumah warga yang memang biasanya digunakan oleh siswa untuk belajar di hari-hari biasa. Oh, oke. Jadi mereka berkumpul, terus nanti kalian virtual
lewat Zoom, terus apa namanya, anak-anak siswanya tuh dibimbing sama teman-teman relawan di sana gitu ya. Ya. Dan kita juga Oke. hal ini juga buat mencegah terjadinya kerumunan. Kalau di sekolah kan kemungkinan kerumunannya lebih besar ya Kak. Tapi kalau Iya. di rumah sakitnya lebih tersebar. Biasanya satu kelas itu bisa satu rumah atau dua rumah warga. Jadi lebih tersebar dan kita menghindari terjadinya kerumunan. Gitu sasaran. Oke. Nah, sekarang aku mau balik lagi ke asesmen tadi dan semua GUIM ini yang sangat-sangat virtual. Mungkin bisa dijelasin nih, barangkali ada teman-teman lain yang mau bikin kegiatan serupa gitu, pendidikan, tapi lagi pandemi dan cuma bisa virtual. Mungkin bisa dibagi nih ke kita yang ada di sini, tantangannya yang paling Mira dan teman-teman RND rasain, teman-teman GUIM 10 deh. Tantangannya tuh selama asesmen virtual ini tuh apa aja gitu. Dan Oke, kalian tuh menghadapinya gimana? Karena pasti oke. Tidak terprediksi walaupun sebelumnya sudah direncanakan, tapi ternyata oh ada tantangan lain yang datang ternyata. Kalau apa tantangan aja? terbesar yang tadi ya Kak, masalah Mhm. eh, dan Mhm. kesamaan jadwal kita dengan orang-orang di titik. Pertama Iya. masalah kalau dari kontak BIM 9 mungkin masih masih agak banyak, tapi juga ada butuh kontak-kontak yang baru kayak misalkan siswa kelas 1 itu kan baru ya Kak, pas kita kemarin BIM 9 belum ada mereka, tapi Belum sekarang kenal. kita belum kenal. Di sini juga ada tantangan baru buat cari kontak-kontak siswa dan orang tua kelas 1. Mhm. Terus tantangan ini juga dua kali lebih sulit di Temanggung karena sudah 2 tahun berlalu. Ada dua kelas yang nggak kenal sama kita, kelas 1 dan kelas Iya, betul 2. betul. Oh, benar juga, benar. Terus? Terus juga, kalaupun ada kontaknya, biasanya mereka udah ganti kontaknya, udah nggak aktif gitu. Mhm. Terus juga kepala sekolah atau guru yang tadinya bisa kita hubungin, tapi ternyata mereka sudah dirotasi, udah dipindah. Mmm, Terus mhm mhm. ya kayak rotasinya bahkan mungkin bukan cuma satu dua orang guru, kayak bisa sampai 3 4 guru sudah dirotasi. Jadi udah Oke. familiar juga kita sama Iya, Kuin. heeh. Gitu. Nah, eh, cara kita ngadepin tantangan ini, yang paling penting tuh gimana relasi kita dengan panitia dan pengajar GUIM-GUIM sebelumnya. Karena bagaimanapun juga mereka yang udah lebih akrab sama Mhm. teman-teman siswa di Temanggung dan stakeholder di sana gitu kan, Kak. Bahkan aku beberapa kali asesmen itu ditemani sama pengajar sebelumnya. Eh, Kayak mereka tuh ngenalin kita ini dari GUIM 10, kayak Mhm. temen-temen kita juga sekarang mau ngobrol-ngobrol. Jadi kita juga ditemenin pas asesmen, bukan cuma dikasih kontak gitu. Terus yang masalah tantangan jadwal juga. Jadi Ya. sebelumnya tuh R&D udah nge-set asesmen selama 2 minggu. Dan estimasi sehari itu kita bisa wawancara sampai 5 informan. Tapi ternyata sehari itu belum tentu terpenuhi 5 informan itu. Jadi ya udah kita yang tadinya nggak make hari Sabtu dan Minggu, akhirnya kita pakai hari Sabtu dan Minggu biar 2 minggu itu terkejar gitu. Terus kita juga dibantu sama teman-teman ED, mereka juga bantu asesmen yang ke siswanya. Jadi teman-teman R&D lebih fokus ke orang tua, siswa, guru, dan pihak desa, dan asesmen ke siswanya dihandle sama sama teman-teman ED Oh, gitu. oke. Nah, terus juga kita dibantu sama teman-teman PR, jadi kayak teman-teman PR dari jam 8 nih udah ngechat informan bisa jam berapa gitu. Jadi kayak seharian benar-benar standby, dan untungnya waktu itu belum 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 kuliah. Jadi masih bisa seharian kita luangkan buat asesmen gitu. Dan yang tadinya kita cuma matok jadwal sampai jam 5, akhirnya kita perpanjang jadwalnya sampai malam karena menyesuaikan jadwal informannya gitu. Jadi kita lebih 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 nggak apa-apa deh jadwalnya dipanjangin asal dapat informasi daripada jadwalnya kita cut tapi kita nggak dapat informasi apa-apa.
gitu. Iya. Jadinya kita yang harus lebih fleksibel ya ngikutin informan kita. Tapi kalau apa hambatan simpel apa standar nih, standar virtual sesimpel sinyal, ngalamin nggak tuh? Sangat alami, Kak. Kayak Ya, eh, udah di tengah-tengah asesmen nih, tiba-tiba mm-mm. informasi hilang, atau Hilang, gaib. iya hilang dan kita hubungin, ini nggak bisa, baru bisa dihubungin besoknya lagi gitu, Kak. Terus Oke. juga kita kan tadinya asesmen lewat WA ya, Kak. Tapi ternyata pas pada saat pelaksanaannya itu nggak bisa lewat WA semua. Kita juga pakai yang telepon biasa. Itu lewat telepon biasa pun tidak menjamin kualitas sinyalnya itu stabil. Betul, ngerti banget Iya, ya. Gue tuh nggak usah internet ya kan, sinyal telepon biasa aja kadang kita mesti berlarian ke sana kemari gitu kan. betul, Iya, betul iya. banget, Kak. Bahkan tuh ada salah satu informan aku, orang tua siswa, eh, Mm-mm. ngabarin, Ibu nanti saya dihubungi jam 9.10 aja pada saat saya di kebun, karena di kebun ini sinyalnya lebih ada, karena datarannya lebih tinggi dibanding di rumah. Gitu. Oh, oke. Ada juga salah satu sekolah di Temanggung, jadi dia ada bantuan WiFi dari pemerintah, Kak. Di sekolahnya udah ada WiFi nih, kayak dari ekspektasi teman-teman R&D, ih keren banget, udah ada Keren nih, WiFi di keren. sekolah. Lancar nih, lancar kayaknya nih lancar gitu ya. Wah bisa nih asesmen sekali dapat 2-3 guru lewat Zoom, Mm-mm. lewat. Tapi ternyata tidak semudah itu, karena WiFi-nya itu stabil hanya dari jam 8 sampai jam 10. Ya Sebelum dan sesudah itu, ampun. dan Heeh. sesudah itu nggak bisa, nggak bisa nyantol WiFi-nya. Bahkan Aduh. pada tentang jam 8 sampai jam 10 pun itu, yang menurut mereka stabil, ternyata nggak sestabil itu. Masih suka keluar masuk, masih itu suaranya. Gitu. Jadi yang udah ada WiFi aja nggak sestabil itu sinyalnya. Ya itu sih aku pemikirannya tuh, waduh virtual guim titiknya aja guim kayak di pojok-pojok gitu kan. Wah ini gimana nih guim 10 gitu kan. Tapi kalian hebat sudah melaluinya. Padahal ini sebelum udah ini dulu Kak, kita udah nge-cut titik-titik yang emang nggak ada sinyal sama sekali, kan emang ada tuh Kak beberapa titik yang emang nggak ada sinyal sama sekali, Iya, bahkan buat sinyal itu kan telepon tadi biasa pun. kriteria kan teknologi kan. Iya betul, itu udah masuk kriteria, bahkan kita udah nge-cut itu pun ternyata kita masih mengalami kendala di Masih. sinyal. Iya, berarti Iya, memang benar ya, titik-titik guim itu tidak diragukan lagi ke pojokannya memang ya. betul. Pojok-pojok semua. Aduh, Ya, aduh inget tuh kalau lagi guim tuh udah siap war aja. Aduh, repot tuh. iya. Mana pas Januari Iya kan makanya. Berarti ini tuh. kalian pesanan ini dari di bulan apa? Januari juga atau dari sebelumnya? Pelaksanaan blended learning-nya udah kemarin sih. Bulan. Jadi sekitar November. November seharusnya November sampai Desember. Heeh. Atau dari akhir, ada yang dari akhir Oktober juga. Pokoknya rentan akhir Oktober sampai awal Desember. Jadi udah Oke, dalam selesai. masa itu ya, menyesuaikan dengan jadwal relawan juga ya, Ya, available gitu ya. tapi relawannya kan juga kebanyakan mahasiswa dan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kita juga Hmm, nyesuaiin jam kosong mereka Sabtu bisa atau enggak gitu. hmm, oke. Tapi tetap berasa kan nyanyi-nyanyi sama anak-anaknya itu tetap ada nggak Berasa, sekali? berasa, tidak berasa gimana ya? Karena sinyal ya, lagi-lagi sinyal ya. Iya, dan kalau kemarin kan tiap divisi pasti merasakan Hmm? intervensi sekolah ya Mm-mm. nggak sih Kak? Nah kalau di GUM ini tuh, semua divisi bisa merasakan langsung interaksi sama anak-anak gitu loh. Paling Mm-mm. kirim video dari teman-teman ED, lagi pelaksanaan blended learning nih, lagi pelaksanaan aktivitas ini, ada nyanyi-nyanyi sama siswa. Jadi kita cuma ngelihat, oh iya seru ya. Cuma, ah iya kita nggak bisa interaksi langsung sama mereka. Kita cuma bisa ngelihat video dari teman-teman relawan gitu. Mm-mm. Seperti kayak divisi R&D yang ada interaksi juga sama siswa pun nggak bisa merasakan vibes itu secara secara
langsung gitu loh Kak. Tetap aja feelingnya beda. Iya sih, karena sekarang semuanya serba virtual gitu kan. Tapi untuk segi komunikasi sendiri misalnya sama orang tua siswa, kadang kan kalau gue untuk kita langsung datang ya ke rumah orang tua gitu atau ke nyamperin guru atau kades. Virtual ini prosesnya yang serba virtual ini apa namanya mempengaruhi pemahaman juga atau enggak? Pemahaman gimana Kak maksudnya? Maksudnya komunikasinya tetap lancar atau ada kayak biasanya sih kalau yang saya lihat tuh kalau misalnya apa-apa yang ada beberapa hal yang harus disampaikan tuh langsung gitu. Jadi ketika virtual itu jadi masalah gitu. Nah, kalian ketemu nggak? Ada nggak biasanya kayak gitu? Biasanya ada sih Kak, tapi walaupun nggak banyak, pasti sedikit-sedikit ada. Nah, di sini juga teman-teman relawan sama teman-teman komunitas ngebantu banget nih Kak, Nah, buat harus ada yang di sana kan, jadi perpanjangan tangan itu. Benar-benar. koordinasi secara langsung. Kayak misalkan terkait perizinan, itu kan nggak bisa dilakukan secara virtual aja ya Kak. Harus ada suratnya, kita harus kayak minta izin langsung ke sana, walaupun secara virtual mereka sudah mengiyakan, tapi kita juga tetap ada izin langsungnya ke sana. Nah, di sini juga peran dari teman-teman komunitas dan teman-teman relawan ini di sini sangat diperlukan. Gitu. Terus koordinasi antara pengajar, relawan dengan guru juga terbantu oleh teman-teman relawan di sana yang bertemu langsung dengan wali kelasnya. Gitu. Walaupun juga Oke. dengan guru dilakukan pengajar secara virtual. Gitu. Berarti gimana nih dinamika selama aksi antara panitia, pengajar dan juga relawan menurut kamu kemarin selama pelaksanaan GUM 10? Dinamikanya pasti jelas beda banget sama gue yang dulu sebelumnya. Kayak interaksi dengan stakeholder di sana itu tidak dirasakan langsung oleh setiap panitia di GUIM 10. Cuma ada beberapa divisi yang memang berinteraksi langsung dengan stakeholder di sana. Bahkan kayak sekedar interaksi dengan kepala desanya pun itu gak setiap panitia bisa merasakan. Terus koordinasi antar panitianya pun full virtual ya. Iya. Tapi ada beberapa yang offline kayak sortir buku buat dikirim ke titik itu sempat beberapa kali kita lakukan secara langsung. Itu pun nggak semuanya, cuma teman-teman yang bisa dan yang lokasinya waktu itu ada di Jakarta. Gitu. Bahkan dari divisi aku nih Kak, aku belum pernah langsung dengan staff-staff aku. Jadi kita udah kerja offline? belum ya offline, belum pernah sama sekali. Jadi aku dan Dir dan staff aku ini belum pernah ketemu sama sekali. Walaupun kita kerja sama dari Agustus, bahkan ada yang sebelum Agustus. Kita belum pernah ketemu sama sekali. Bahkan staff aku ini ada yang mahasiswa UI angkatan 2020 dan dia belum pernah ke UI sama sekali. Oh iya, benar juga ya lah. Dari maba udah langsung PJJ ya. Iya betul, dia domisili di Bali dan dia belum pernah. Dia kalau kita ngobrolin, oh ya waktu itu kita ngobrolin masalah akses jalan di pesisir barat. Terus oh ya jalannya bagus kayak jalan di UI nih, kayak jalan di dalam UI udah aspal dan cukup lebar. Terus dia emang jalan di UI kayak apa? Nggak kebayang, belum pernah. Aduh, iya sih. Berarti gue ini dari rekrutmen panitianya pun virtual, pengajar Iya, virtual, relawan juga virtual, semua. betul. Semua Wah, virtual. Dari staff, pengajar, itu virtual. jadi mainan kalian tuh Zoom ya kan, dokumen-dokumen G Drive gitu aja terus ya, semuanya ya. Terima kasih kepada G Drive. Nggak dibayar nih G Drive, akses unlimited, jangan lupa. Bahkan antar BPH pun, aku dengan BPH yang lain pun ada yang belum pernah ketemu sama sekali. Tapi karena sering rapat juga ya, walaupun secara virtual. Iya, blank.
Mir, ini jelek sinyal aku apa kamu? Mira. Aduh, sinyalnya. Ya, UI mengajar, Lev. Kak Miranya blur. Memang Miranya sekarang bahkan hilang. Mir, kembali Mir. Jangan tinggalin aku, Mir. Kita tunggu ya, Mira untuk kembali. Sebentar. Jadi gantung tadi ya. Terakhir. Oh, lagi di titik aksi. Enggak dong. Dia lagi di titik di rumahnya. Halo semua yang masih yang masih di sini. Lagi Debbie ice breaking. Gimana ice breaking sendiri garing banget. Ini nge-lag gimana dong? Gimana ayo. Kita tunggu. Wah, kita tunggu Guim balik di kota aja. Iya, apalagi salut dengan kesabaran Guim 10. Oh, iya dong. Guim X 10. Mana? Ayo, balik lagi yuk. Ayo, Guim 10 tuh udah dibilang keren banget, keren banget. Nah, ini dia. Sebentar ya. Oke. Halo, Kak Faya. Balik lagi dia. Oke. Kamu lagi di Temanggung, ha? Aksi. Lagi di titik aksi ya. Berasa di titik aksi ya. Nah, itu deh Kak gambaran pada saat asesmen tiba-tiba hilang. Nah, iya. Kurang lebih kayak tadi gitu ya. Betul. Kalau kita kan langsung balik lagi ya. Kalau misalnya informan Guim 10 yang di sana kan belum tentu ya. Takutnya malah Betul. panik. Udah ditinggal ngopi lagi nanti. Atau Aku baru ada kadang. beberapa hari setelahnya. Baru bisa lagi jadinya reappointment ya. Iya, betul. Oke. Nah, aku sekarang mau nanya ini deh tentang selama blended learning-nya itu ya. Ada suka dukanya sendiri nggak sih yang mungkin kamu ikut terlibat juga dalam blended learning atau benar-benar cuma pengajar sama komunitas saja? Relawan. Randy terlibat di TWT-nya. Kayak gantinya home visit. Oh, iya 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 iya. Iya. Terus dari situ tuh kamu kan berarti udah pernah dong ngerasain home visit yang beneran. Nah, itu suka dukanya gimana? Boleh di-share dong. Oke, jadi home visit sebelumnya kan enak ya, kayak kita datang ke rumah siswa langsung, kita ketemu langsung siswanya gitu. Nah ini TW parent TWP-nya itu dilakukan secara online juga oleh pengajar. Jadi kadang kita nggak bisa jemput langsung karena Hmm. komunikasi kadang cuma lewat telepon biasa. Kalau WA kita bisa lewat call group, jadi kita bisa ikut. Tapi kayak telepon biasa kita nggak bisa join kan. Jadi kita nggak bisa nanya-nanya langsung. Kita cuma nitip pertanyaan ke pengajar. Sedihnya di situ sih Kak, nggak bisa ngobrol banyak sama orang tua siswa. Gitu. Terus ada suka dukanya juga. Jadi di Kota Karang itu Kak, eh, Mm-mm. pertemuan terakhir itu ditiadakan karena permasalahan cuaca. Jadi Oh, jadi di sana waktu itu setiap Sabtu itu Hah? hujan dan hujannya tuh hujan badai dari pagi Aduh.
sore. Sedangkan Medan buat ke Kota Karang itu bukan jalan yang lurus biasa gitu. Harus naik dan cukup berliku dan agak riskan juga kalau Takutnya dipraktekkan. licin ya. Iya, karena kata Hmm. Rafa kalau jatuh bukan ke aspal, bisa ke jurang. Mereka bilang gitu. Jadi Tinggal nama. iya, kalaupun kita datang ke sana juga belum tentu muridnya mau datang pas hujan badai. Hmm. Ya udah ketemu. Iya Beberapa sih. pertemuan itu ditiadakan karena faktor cuaca itu. Oke. Keren sih, gue sebenarnya tadi kalau kamu baca-baca ke atas nih banyak banget yang bilang GUM 10 keren banget, tetap bisa berlangsung melaksanakan kegiatan aksi meskipun di masa pandemi gitu. Keren-keren. Ya, Oke, gitu. sekarang aku mau nanya, ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Tentang pengalaman yang paling menarik. Ini balik lagi ke asesmen. Kamu Oke. sebagai Vice Dir-nya R&D-nya GUM 10 nih. Menurut kamu pengalaman yang paling menarik gitu selama kamu asesmen ini yang benar-benar semuanya virtual, pokoknya dari semua proses asesmen dan ya kalau mau ditambahin juga selama proses kamu melaksanakan GUM 10 ini menjalankan gitu sebagai panitia, apa aja nih pengalaman yang paling berkesan lah? Hmm. Aku pernah nemu pengalaman ini sih, Kak. Jadi aku udah kontak sama siswa ini. Jadi kata PR, Kak ada nih kontak siswa kelas 6. Jadi itu di Temanggung. Oh oke, Temanggung. aku udah kontakan beberapa hari nih Kak sama siswanya. Udah set appointment juga beberapa kali set appointment walaupun gagal. Dan Mm. kendala gagalnya ini karena mati lampu, nggak ada sinyal. Oke, langsung Iya, hilang. jadi set Heeh. appointment. Oke, malam aku bisa Kak sekitar jam 8. Oke. Nah, pas itu aku coba hubungin pas jam 8. Ternyata nomornya nggak aktif. Ternyata dia chat, Kak maaf nggak bisa karena mati lampu. Udah nih, udah kontak beberapa hari, Mm. ternyata di keberapa aku lupa dia bilang, Kak, tapi aku udah SMP. Terus, lah, Kok oh udah SMP? Iya, jadi buat apa selama ini aku koordinasi dengan dia, tapi ternyata dia bukan, tidak masuk kriteria informannya. Terus aku iya. cross PR kan, maaf ini katanya udah SMP nih, kayaknya nggak bisa ini deh, nggak bisa dijadiin format, coba dong lagi bener atau enggak. Terus ternyata oh iya kak bener, ternyata ini data 2 tahun yang lalu, bener dong 2 tahun yang lalu dia Iya, masih tapi pas kita iya, hubungin iya. ternyata dia udah SMP. Terus di situ aku coba kasih penjelasan ke ke anaknya, oh Hmm. kalau SMP ya nggak bisa nih buat kita wawancara, buat kita Hmm. tanya-tanya tentang PJJ. Tapi di situ dia ngotot, udah kan nggak apa-apa Oh, nggak apa-apa. Pengen iya anaknya. Oh iya, oke. iya. Terus aku coba, oh ya udah deh, kamu punya adik yang masih SD nggak? Barangkali aku juga dapet Hmm. info. Enggak kak, aku anak terakhir. Terus, Oke, ya. oh maaf, ini bisa nih kita buat wawancara karena nggak masuk kriterianya. Terus dia bilang, tapi aku punya ponakan kak SD di Jakarta. Hmm. Jadi dia nggak apa-apa kak, ayo wawancara aja. Aku punya ponakan kok SD Iya. di Nah, Jakarta. Terus, oh punya ya, tapi nanyanya belum. bukan yang di Jakarta, tapi gimana dong? Nah, terus terus ini aja deh Kak, aku cariin anak tetangga aku. Nah, dari situ juga Hmm. ada poin membantunya. Jadi dia juga ngasih kontak tetangganya yang masih SD gitu. Dan Hmm. lucunya di situ dia Anaknya maksa, udah inisiatif ya, Bun. Iya, betul. Inisiatif ya, Bun, anaknya. Mau membantu, udah pokoknya mau bantu. Saya mau bantu. mm-mm. Udah Kak nggak apa-apa wawancara aku aja. Dia Hmm. beberapa kali minta buat jadikan aku informan. Lucu sih, Iya, unik. gitu deh. Jarang-jarang sih ada yang kayak gitu ya, sampai sebegitunya anak SMP gitu. Cewek apa cowok by the way? Cowok, cewek. Oh, Ini cewek cewek. ya. Cewek emang suka Dan inisiatif ya. iya. Dan beberapa hari setelahnya dia chat Hmm. lagi ke aku, pakai nomor berbeda. Halo Kak, halo. Terus aku tanya, Hmm. maaf, dia menyebutkan nama, masih ingat aku nggak Kak?
Oh iya, halo juga. Terus kita ngobrol-ngobrol kayak biasa. Oh, Udah. barangkali nanti dia mau jadi the next GWIM sejenis itu ya kan nanti. Bisa jadi atau mungkin dia jadi duta game kali ya Kak? Iya bisa jadi sih dia nanti jadi duta GWIM ya. Kamu ajak dia Iya, kuliah dulu aja dulu biar nanti dia jadi GWIM berapa ya? GWIM 15. mungkin masih SMP juga. Dan di situ juga aku agak terenyuh apa sih kayak dia mau gitu bantuin cari kontak anak tetangga gitu. Jadi terbantu juga dari situ. Oke. Kadang juga tantangan yang berkaitan dengan kontak juga kita dapat Hmm, dari info juga kayak ada kontak teman-teman yang lain nggak, ada kontak orang tua siswa yang lain nggak Pak Bu gitu. Kita juga terbantu oleh info. keren-keren. Hebat lah. Gue 10 lah dan Mira juga nih. By the way nih aku dapat baru aja. Katanya Mm-mm. kita mau ke Q&A. Buat teman-teman yang masih di sini, kalau ada yang mau ditanya ke Mira, boleh nih. Atau ke Mira aja lah, nggak usah tanya saya ya. Siapa tahu saya juga ada Silakan pengalaman. tentang asesmen atau tentang gue 10 yang sekarang berlangsung di masa pandemi. By the way nanti ini kan Mira ini dari panitia ya. Nanti bakal ada lagi sharing-sharing sejenis ini seperti ini untuk yang sesi sama relawan dan pengajar gitu. Jadi ini kalau mau nanya mungkin boleh yang tentang panitia gitu. Seru banget. Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang nanya nggak sih? Ini rata-rata dadah-dadah doang nih. Wave, wave, wave. Mungkin nanti lebih penasaran di ini deh Kak, bagian teman-teman relawan karena mereka nanti aksi langsung gitu kan. Hmm. Jadi sekarang yang dilakukan panitia apa nih? Sampai nanti di ujung. Ya. Kalau panitia secara keseluruhan sekarang Hmm. udah mulai nyusun LPJ ya Kak, udah nyicil-nyicil Hmm. LPJ. Tapi kalau dari R&D sendiri masih laprek dan mungkin kita baru benar-benar berhenti itu sekitar Agustus mungkin karena nanti ada follow up ke titik juga kan Kak. Oke. Mir ada yang nanya nih Mir. Gimana tuh? Ada tim building panitia. Gimana? Kalau game sebelumnya kan namanya Timbil ya. Kalau Hmm. sekarang namanya bonding Apa online. tuh? Oh, Bonding. bonding online. Bondol. Wah ide nih. Nggak apa-apa ya nanti kalau dicontek Sadewa ya. Bondol. Jadi kita juga gitu, kita Timbilnya juga online. Kan kita Hmm. di Zoom itu ada ini kan Kak, yang breakout room gitu. Yes. Post gamenya kita pakai breakout room gitu. Oke. Tetap Terus nanti di game. skor gitu ya. Siapa yang paling apa tinggi nilainya gitu. Oke, oke. Jadi Menarik. Oh, tetap lucu bondol. Iya dong. jadi insya Allah tetap bonding walaupun online. Iya, 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 iya. Keren kalian tetap berusaha berinovasi lah ya. Tetap melawan lah pokoknya meskipun nggak bisa kemana-mana di rumah aja. Bonding tetap gitu kan. Assessment tetap. Blending Wah, apa? Blended learning tetap gitu ya. memang segala sesuatunya baru dan wow, luar biasa. Nih, pertanyaan lagi nih dari RG nih. Kalau tahun depan ada GWIM 11 mau ikut lagi nggak? Tahun depan. Ini nggak sih? Ini kali ya maksud Kananda. Iya, iya. Kalau Nah, 11 kayaknya udahan dulu. Aku ingin kuliah. Udah tingkat udahan akhir. dulu. Iya, aku Oh, udah sekarang ujung. tingkat akhir, Mira. Betul, Kak. Jadi eh, dan sangat bersyukur tahun kemarin masih bisa merasakan GWIM yang benar. Maksudnya bukan GWIM yang turun aksi langsung. Nah, Hmm. jadi terakhir banget selama 4 tahun kuliah. Gitu. Oke. Terus Kanada juga nanya ada pesan buat panitia GWIM 10. Pesan apa ya? Semangat dan boleh berharap tapi jangan berekspektasi tinggi. Itu aja deh.
Jangan terlalu berekspektasi. Itu mah dalam segala hal tahu. Gak boleh berekspektasi tinggi-tinggi nanti kecewa. Ih. Aduh, betul, betul. Aku Oke. masih ingat Hah? itu masih ekspektasi awal aku gabung GUIM 10. Aku akan turun aksi lagi, aku akan 25 hari Itu hidup. kamu gabung per bulan apa? Bulan apa ya? Februari kayaknya. Oh iya, memang belum pandemi. Terus Belum ada ternyata nih GUIM belum ya online. kan, nggak ada yang duga ya. Nggak ada. Nggak kerasa Gitu. nih, nggak kerasa kita udah mau sejam nih. Berarti, nah dari Mira ada yang mau disampaikan nggak nih untuk terakhir tentang mungkin tips yang mau dibagi ke teman-teman yang mungkin mau bikin acara serupa, kegiatan yang pendidikan tapi harus virtual karena sekarang event semua juga virtual gitu. Dari pengalaman Mira sebagai R&D-nya Win 10. Oke. Pengalaman pesannya apa ya? Mungkin Mm. eh, persiapkan segala kemungkinan. Kayak rencana mungkin kadang kita cuma buat rencana plan A, plan B, tapi sekarang kita bisa buat rencana plan A sampai plan Z. Karena segala kemungkinan di masa-masa seperti ini yang tidak pasti itu ada aja yang terjadi. Gitu. Terus pertimbangan penting itu juga masalah waktu sih. Karena kita dihadapkan dengan ketidakpastian. Kayak walaupun kita udah matok nih pasti di bulan ini kita akan bisa melaksanakan A, B, C, D, tapi belum tentu hal itu bisa terjadi dengan keinginan kita. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi dan bukan berarti itu menghambat kita buat melaksanakan rencana-rencana baik kita. Semuanya bisa dilakukan dan tantangan ada jalan ada solusinya sendiri. Oke, sudah? Sudah. Oke, intinya persiapkan diri untuk menjalankan niat baik lah ya, jangan mudah goyah gitu. Oke, jadi ini aku mau sampaikan sedikit ya teman-teman kesimpulan dari sharing-sharing kita ini sore kan malam ini. Jadi untuk GUIM 10 ini untuk pemilihan titiknya tim dari panitia GUIM 10 itu juga melibatkan relawan komunitas. Pertimbangannya dalam memilih titik, yang pertama adalah kesiapan titik aksinya, bagaimana pelaksanaan sistem PJJ di titik, terus penguasaan guru terhadap teknologi, lalu keterjangkauan sasaran si titiknya ini, dan kondisi yang memungkinkan aksesnya atau keterjangkauan, termasuk keterjangkauan sinyal juga, lalu relawan mencari jaringan lain yaitu komunitas yang bisa diajak untuk bekerja sama, berkolaborasi, mendukung kelancaran PJJ gitu. Dan lebih baik juga untuk tidak terlalu berekspektasi ya, karena kita fokus ke realita, fokus ke keadaan, dan kita cari solusinya sama-sama kayak gitu. Dan ini yang tadi tips dari kamu, persiapan plan A sampai Z ya, B, C aja nggak cukup ya, A sampai Z, karena kondisi saat ini penuh dengan ketidakpastian ya, apalagi spare waktunya bisa mungkin lebih panjang, jadi harus fleksibel tapi juga tetap disiplin kayak gitu ya, karena meskipun ada tantangannya, ketika kita punya niat baik, insya Allah akan ada solusi untuk melaksanakan kegiatan baik ini gitu. Kayak Benar ya? Mau nambahin lagi atau enggak? udah redaksinya lebih. Ya, ini aku dibantuin by the way, curhat langsung terbuka semua, aku dibantuin. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di sharing-sharing kita hari ini, mengulik asesmen pengabdian di masa pandemi. Terima kasih Mira buat waktunya. Selamat buat GUIM 10 yang sudah berhasil. Udah berapa persen ya, dihitung-hitung ya? 90%? 80 mungkin ya. 80%. Semangat buat melanjutkan 20%-nya sampai selesai pokoknya ya. Oke? Oke, terima kasih lagi sekali lagi Mira dan juga teman-teman yang udah stay tune terus sama Faya dan Mira di sini. Aku pamit, Mira silakan.
Makasih juga buat kakak-kakak Sadewa dan buat Kak Faya juga dan buat teman-teman yang udah gabung sampai sekarang. Semangat terus. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Ya.